Lalu bagaimana perkembangan terkini pengejaran Harun Masiku serta rencana penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan? Kita bergabung dengan rekan Jen William dari Gedung KPK Jakarta. Jen, 9 hari pasca Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap, apakah sudah ada titik terang pencarian Harun Masiku? Zilvia, hingga saat ini pihak KPK masih terus berupaya untuk mencari di mana sebenarnya keberadaan Harun Masiku. Berbagai upaya sudah dilakukan, pihak KPK juga sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak, yaitu dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maupun Polisi Internasional atau Interpol, kemudian juga sudah bekerja sama dengan pihak Ditjen Imigrasi untuk mencari di mana keberadaan Harun Masiku. Dan hari ini KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Harun Masiku sebagai tersangka. Kami sudah melihat juga di agenda Riksa KPK hari ini memang ada nama Harun Masiku dalam jadwal pemeriksaan hari ini sebagai untuk memberikan keterangan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, Harun Masiku belum terlihat hadir di gedung KPK untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa atau dimintai keterangan hari ini. KPK juga sudah mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan Harun sebagai tersangka ke alamat tempat tinggal Harun Masiku di daerah Kebayoran, Jakarta. Namun Harun tidak memenuhi panggilan tersebut. Saat ini KPK berpegang pada informasi yang didapatkan dari pihak imigrasi bahwa Harun Masiku diketahui berada di Singapura sejak tanggal 6 Januari 2020. Itu artinya 2 hari sebelum operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 8 Januari 2020, Harun Masiku posisinya tidak berada di Indonesia atau tidak berada di tanah air begitu. Nah, pihak KPK juga sudah bekerja sama dengan pihak Ditjen Imigrasi. Ditjen Imigrasi juga sudah mencekal Harun Masiku ke luar negeri begitu. Dan hal ini nantinya dapat mempermudah atau memberikan informasi kepada pihak Ditjen Imigrasi apabila nanti ada data perlintasan, apakah Harun Masiku ini, apakah dia masuk ke Indonesia atau keluar Indonesia, akan ada data yang didapatkan dari pihak imigrasi begitu, dan data tersebut juga nantinya mempermudah dari pihak Ditjen Imigrasi untuk melakukan penindakan terhadap Harun Masiku. Terkait apakah Harun Masiku sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, KPK masih memproses surat untuk mengajukan Harun Masiku untuk dimasukkan dalam DPO dan bekerja sama juga dengan Polri. Sylvia. Jen, bagaimana soal rencana penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan? Kapan akan dilakukan? Ya, terkait kapan penggeledahan kantor DPP PDIP, kami masih belum mendapatkan informasi tersebut, Sylvia. Kapan pastinya KPK akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP, karena untuk KPK bisa melakukan penggeledahan ini memerlukan izin dari Dewan Pengawas KPK. Nah, hal inilah yang menjadi kontroversi, Sylvia. Dianggap oleh beberapa pihak bahwa izin yang diperlukan untuk melakukan penggeledahan tersebut dianggap memperlambat kerja KPK dalam menangani suatu kasus begitu, karena ini kita tahu sudah 9 hari sejak OTT dilakukan, namun KPK juga belum menggeledah kantor DPP PDIP. Dikhawatirkan ada beberapa dokumen-dokumen atau barang bukti yang bisa saja dihilangkan begitu. Nah, KPK juga masih menantikan bagaimana komunikasi dengan pihak Dewas atau Dewan Pengawas KPK ini untuk nantinya mereka bisa bergerak lagi, bekerja lagi untuk nantinya bisa dilakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Karena diketahui juga dari tim hukum yang dibentuk dari DPP PDIP ini bertemu dengan Dewas menyampaikan 7 poin keberatan terkait rencana penggeledahan yang dilakukan pada 9 Januari 2020 lalu atau 1 hari pasca terjadinya OTT, karena dianggap salah satu dari 7 poin tersebut yang dianggap dari tim kuasa hukum PDIP bahwa pihak KPK menyalahi kode etik karena petugas KPK yang datang untuk melakukan penggeledahan tersebut dikatakan tidak membawa surat izin penggeledahan begitu. Sylvia, nanti kami akan informasikan lagi apabila ada update terbaru dari pihak KPK terkait pencarian Harun Masiku, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencari keberadaan Harun Masiku, dan juga terkait update kapan rencananya KPK akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Untuk sementara kami kembalikan ke Sylvia di studio. Terima kasih atas laporan Anda.